Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Alfia dari SD Menganti Permai, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Gresik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada diseminasi ini, saya berkolaborasi dengan Ibu Diani Triwiguna dari UPT 234 Gresik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahissalatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbul karim wa anta dzul azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawtu salamullah alaika rabbi bi'idnillah. Wangur ilayya sayyidi binawrahmu sulatil hadratil aliyah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SDN 234 Gresik, Bapak Dr. Andes Sugiono MSI. Yang terhormat Ibu Dr. Ana Purnamasari selaku Kepala SD Menanti Permai. Yang terhormat Ibu Penyaji calon guru penggerak angkatan 6, Ibu Syarifatul Alfiah SPD dan Ibu Diani Triwiguna SPD, Bapak Ibu peserta diseminasi yang kami hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif di sekolah yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Gresik. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Atas bimbingannya kita dapat kembali ke jalan yang benar, yakni hidup Islam dan iman. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, marilah kita buka bersama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Gresik, Ibu Syarifatul Alfiah SPD dan Ibu Diani Triwiguna SPD. Waktu bertempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu guru hebat semua beserta Bapak Ibu kepala sekolah yang telah memfasilitasi kami, yang telah memotivasi kami dan selalu mendampingi kami sebagai calon guru penggerak ini, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Kemudian Bapak Ibu perlu diketahui bahwa di sini kami adalah melaksanakan tugas kami yang berupa aksi nyata dari alur merdeka yang terakhir, di mana kami berkolaborasi. Kolaborasi merupakan salah satu dari nilai dan peran guru penggerak, sehingga kami menyatukan saya dengan Bu Iva untuk berkolaborasi bersama menyampaikan diseminasi tentang budaya positif disiplin di sekolah. Bapak Ibu yang perlu panjenengan ketahui di sini tentang kegiatan calon guru penggerak, sedikit saya informasikan bahwa guru penggerak itu merupakan istilahnya itu kami dididik, nanti guru penggerak itu dididik dari dalam. Istilah kita sebagai pelaku guru yang nantinya bagaimana kita menuntun, bagaimana kita mendidik anak-anak itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara atau sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan yang sebenarnya. Memang selama ini kita sudah mendidik sudah baik, namun di situ kita masih ada
apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah dari sini kami itu dididik sesuai dengan filosofi tersebut, sehingga kami nanti panjenengan semua calon guru penggerak juga akan bisa menjadi pelaku pendidikan atau guru di mana menciptakan anak-anak yang bahagia, yang selamat setinggi-tingginya. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan IKM atau sekolah penggerak? Jelas ada. Namun di sini kami tidak terus terang diberikan materi secara langsung tentang apa itu CP, ATP, bagaimana prosesnya, tidak. Tapi di sini kami masih dididik dari dalam pelakunya. Nanti kalau kita sudah melakukan dengan baik, otomatis ketika sekolah penggerak atau IKM itu kita bisa melakukan dengan baik. Karena IKM itu kan kurikulum merdeka itu proses pembelajarannya adalah berdiferensiasi. Nah, mungkin panjenengan sudah tahu apa sih berdiferensiasi. Nah, di guru penggerak ini kita pelakunya dididik untuk bisa melakukan berdiferensiasi. Jadi nanti nyambung dengan sekolah penggerak dengan IKM. Seperti itu informasi saja buat kita semua. Monggo dilanjut. Bu Iva. Ke bawah Bu Iva. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada guru-guru hebat pencetak generasi emas Indonesia. Mari sejenak kita bersama belajar, berkolaborasi dan mendukung untuk menciptakan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Untuk saat ini saya berharap panjenengan semua mengosongkan gelas panjenengan supaya kita bisa sharing, berbagi dan mengisi dengan informasi dari kami. Terserah kami tidak bermaksud untuk menggurui atau apapun itu jenisnya, kami hanya menyampaikan informasi yang telah kami peroleh, ilmu yang kami peroleh. Berikutnya, nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita buat kesepakatan bersama, ya Bapak. Seharusnya kesepakatan itu kita buat dari panjenengan, dari peserta, dari Bapak Ibu semua. Namun di sini saya sudah membuat, sebelum kita mulai, saya ingin persetujuan dari Bapak Ibu semua. Yang pertama, serius tapi santai. Bagaimana, sepakat? Yang kedua itu HP yang mau di silent atau tidak supaya kita lebih berkonsentrasi. Sepakat Ibu, Bapak? Oke. Kita lanjutkan, kita mengikuti kegiatan selesai, deh. Saya sangat berharap ini bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat, mengangkat tangan saat bertanya seperti biasa, deh. Kemudian yang terakhir, mendengarkan sampai selesai jika ada yang berbicara. Dari 6 kesepakatan ini apakah ada yang perlu ditambah atau dikurang, Bapak Ibu? Cukup, deh. Terima kasih. Lanjut, Ibu. Nah, dalam diseminasi ini kami akan menyampaikan konsep-konsep utama modul budaya positif. Ada 6 konsep utama. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua tentang motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol, dan yang keenam tentang segitiga restitusi. Nah, di sini kolaborasi saya dengan Bu Iva untuk yang konsep utama 1, 2, dan 3 akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Syarifatul Alfia, dan untuk yang ke-4, 5, 6 akan saya sampaikan kepada Bu Alfia. Monggo saya persilakan waktunya untuk menyampaikan konsep utama 1, 2, dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Melati Permai, Ibu Dr. Anda Purnamasari. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 234 Besek, Bapak Dr. Anda Sugiono, dan juga teman saya Ibu Diani Triwiguna selaku calon guru penggerak angkatan 6 yang akan melakukan kolaborasi aksi nyata modul 1.4. Pertama, saya ucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin pada siang hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan ke-8
menuju jalan terang benerang berupa dinul Islam. Bapak Ibu peserta diseminasi pada siang hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini membersamai kami dalam melakukan kolaborasi aksi nyata modul 1.4. Bapak Ibu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Diani di depan tadi, bahwa kami selaku guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Gresik sudah melaksanakan atau sudah menyelesaikan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Pada aksi nyata kami yaitu di modul 1.4, yaitu kami harus melakukan kolaborasi, kami harus berbagi, sharing dengan teman sejawat kita, di mana Bapak Ibu yang harus kami sampaikan adalah belajar. Tugas kita mengajar yang utama yaitu harus dengan belajar. Kita berbagi, sharing, kita belajar dengan sesama teman, kita belajar dengan membaca dan juga dengan berbagai macam cara. Bapak Ibu, untuk materi yang pertama yaitu disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu jika saya menyampaikan kata disiplin? Tepat waktu, tanggung jawab, taat peraturan, patuh. Bapak Ibu, disiplin di sini yang selama ini ada dalam pikiran kita yaitu tepat waktu, yaitu kita melaksanakan di mana sebagai tanggung jawab kita. Jadi ada nanti motivasi-motivasi yang akan kami sampaikan, ada tahapannya Bapak Ibu. Makna disiplin dalam budaya kita yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mendapat kepatuhan ya Bapak Ibu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Maksudnya seperti ini, saya tidak akan datang terlambat, saya datang ke sekolah jam 7 kurang seperempat, tidak lebih, untuk menghindari dalam hati kita tidak dimarahi kepala sekolah, kemudian dilihat anak-anak itu kita sebagai contoh yang baik, atau bahkan kita mendapat hadiah kalau datang tepat waktu atau penghargaan di situ. Kemudian tujuan kita sebagai seorang pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa bersikap mengacu pada nilai kebajikan universal, nilai secara menyeluruh dan terus menerus, tidak hanya pada saat di sekolah saja. Dan mereka memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang harus kita tumbuhkan dalam diri mereka, bukan karena sesuatu hal yang dari luar, misalnya mendapat hadiah, tidak ditegur kepala sekolah, tidak mendapat marah atau yang lainnya. Kita di sini berusaha untuk menumbuhkan rasa disiplin dari dalam diri kita atau dalam diri siswa, yaitu sebagai motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Paham ya Bapak Ibu? Saya lanjutkan. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara, bukan satu-satunya cara, salah satu saja. Bahkan ini adalah cara terakhir ya, penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa. Nah ini ya, mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Mungkin Bapak Ibu yang lebih paham tentang agama sudah merasuk dalam jiwa dan hatinya, karena kita ini adalah baru mungkin loh, kok seperti itu gitu. Jadi saya selama ini mendapatkan sesuatu atau banyak yang kurang sesuai, tapi saya terima, saya baca seperti itu. Saya tetap harus belajar. Jadi yang harus kita bawahi di sini adalah melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman.
Di sini kita jelaskan sedikit, mungkin ini adalah hanya 5% dari materi yang harus kami baca, karena dalam satu itu harus ada 26 lembar. Tapi kami rangkum sedikit. Di sini motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi manusia dalam berperilaku menurut Diane Gosen ada dalam bukunya Restructuring School, disiplin ada 3, yaitu jadi semua yang disampaikan dalam guru penggerak itu kami disertakan konsep-konsep yang disampaikan oleh para ahli. Jadi kami itu dipaksa untuk meyakini bahwa nilai-nilai tersebut benar, bukan benar menurut perilaku yang selama ini kita lakukan, karena sudah menjadi kebiasaan menurut kita benar, ternyata dalam teori yang sebenarnya menurut pakar atau ahli itu adalah kurang tepat. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, itu adalah motivasi terendah Bapak Ibu, yaitu apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan. Disiplin ini dilakukan karena takut dihukum, dan ini merupakan motivasi eksternal yang saya sampaikan di awal tadi. Untuk yang kedua, tetap sebagai motivasi eksternal atau dari luar, yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Biasanya kita berikan kepada murid-murid kita, misalnya mendapat hadiah, mendapat pulpen, mendapat bintang. Itu adalah termasuk motivasi kedua. Apa yang akan saya dapat jika saya melakukannya? Disiplin ini dilakukan untuk mendapat imbalan dari orang lain, dan masih termasuk motivasi eksternal. Yang kita harapkan, yang ingin kita tumbuhkan adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka. Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Disiplin ini dilakukan karena nilai-nilai yang mereka yakini tadi, yang mereka hargai, serta ingin menjadi orang yang melakukannya. Ini adalah motivasi tertinggi, yaitu motivasi internal. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan selanjutnya, yaitu hukuman dan penghargaan. Ini adalah sesuatu yang berkebalikan. Misalnya jika murid kita melakukan kesalahan atau kekurangan, maka selama ini kita melakukan atau memberi hukuman. Kemudian kalau murid kita berbuat sesuatu yang lebih, kita memberi penghargaan. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Padahal selama ini itu yang kita lakukan, di mana hukuman itu akan menimbulkan sesuatu yang menyakitkan. Jadi berdampak secara psikis dan mental pada diri siswa itu tidak hanya sekarang, bahkan di masa mendatang. Di situ di konsep-konsep yang sudah kami pelajari, kami di stimulus misalnya seperti ini. Bapak Ibu ingat apa yang Bapak Ibu paling ingat ketika SD? Banyak teman-teman itu, oh Pak Guru saya dulu pernah melempar saya ini, Pak Guru saya pernah memukul saya ini. Ternyata ingatan itu sampai 25 dan 30 tahun masih membekas pada kita. Jadi tidak sulit dihilangkan, bahkan menjadi trauma. Jadi hukuman Bapak Ibu mungkin bagi kita biasa, tapi bagi murid kita dalam usia sedini mungkin atau seusia mereka, itu akan menjadi sesuatu hal yang menyakitkan, tidak nyaman, ketakutan, memaksa, bahkan menyembunyikan kesedihannya dan menjadi rendah diri. Kemudian di penghargaan ini Bapak Ibu adalah dapat mengakibatkan tidak efektif, merusak hubungan, menghukum dengan sistem ranking, mematikan kreativitas dan mengurangi ketepatan. Maksudnya di sini merusak hubungan, misalnya kita memberikan kebaikan atau hadiah pada murid kita yang
sesuatu bagi murid lain itu di dalam hatinya iri seperti itu, meskipun mereka tidak mengungkapkan. Mungkin bisa dijelaskan tentang Menghukum dengan sistem ranking. Misalnya selama ini kita memberikan ranking pada murid kita kebanyakan adalah berdasarkan dari penilaian secara kognitif atau pengetahuan saja. Padahal dari setiap murid memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi mungkin bagi seseorang yang pandai matematika atau yang kurang suka matematika itu sangat memberi penilaian dirinya berbeda. Misalnya murid saya sekarang ternyata sudah menjadi guru les di AMSKA musik. Sekarang murid-murid yang di sini itu menjadi muridnya. Ternyata bercerita, dulu saya sekolah di SD Pengantin Permai, guru saya Bu Iva. Padahal dulu termasuk murid yang moko, Mas Rehan, sering minta pulang, tugasnya sering tidak dikerjakan. Mungkin yang dinikmati itu adalah dunia seni. Jadi Bapak Ibu, di sini kita sebagai guru, menurut Ki Hajar Dewantara, tugas kita ini adalah menuntun. Menuntun di situ diibaratkan kita ini sebagai petani, yaitu menuntun. Kalau petani menanam padi, petani tidak bisa menanam padi terus berganti menjadi jagung. Tugas petani di situ jika menanam, menuntun, hanya bisa menyiapkan tanahnya, menyiapkan tanah yang akan ditanami tadi, tanahnya yang subur, kemudian waktunya memberi pengairan, diberi air, waktunya memberi pupuk, diberi pupuk. Jika ada hama-hama atau penyakit yang akan mengganggu tanaman itu, maka disingkirkan. Kita ini diibaratkan seperti itu. Jadi guru ini tugasnya adalah mengantarkan murid untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu yang saya garis bawahi. Mengantarkan kebahagiaan setinggi-tingginya menurut sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam Bapak Ibu berbeda. Kita di sini kondisinya di Jawa, dengan fasilitator saya itu di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, mungkin kondisi alamnya berbeda. Kalau kodrat zaman berarti kita harus memberikan ilmu apa yang mereka butuhkan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ilmu apa yang mereka butuhkan. Jika kita masih tetap sama mengajar 10 tahun yang lalu dengan sekarang, maka ilmu yang dibutuhkan oleh murid-murid kita berbeda. Saya aja di sini itu sangat bagaimana, saya hanya bisa tanpa presentasi. Ternyata dalam grup saya itu sudah membuat flipbook. Untuk RPP-nya itu sudah dilihat di buku begini, berjalan begini. Waduh, itu dengan install apa lagi, dengan aplikasi apa lagi, seperti itu. Saya baru bisa Canva dengan infografis. Budiani sudah sampai ke atas. Jadi bagaimana? Tetapi kita terus harus belajar berbagi. Konsekuensi dan restitusi merupakan konsep disiplin. Mungkin saya dan Budiani sudah menerapkan sedikit, nanti akan memberikan contoh video yang sudah kami laksanakan sedikit tentang konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dulu, ini adalah disiplin yang baik tapi masih bertahan dalam jangka pendek. Kemudian sebagai monitoring secara kontinu oleh guru, murid menghormati peraturan. Sebagai stimulus respon, kehilangan hak merenung diri dibuat oleh guru dan murid. Tetap peraturannya dibuat oleh guru dan murid. Tapi kalau sudah sampai restitusi, nanti akan dijelaskan oleh Bu Diani tentang segitiga restitusi. Restitusi ini adalah sudah tingkat tertinggi, yaitu bertahan jangka panjang. Murid belajar bertanggung jawab atas perilaku
yang sudah dilakukan, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, murid semangat memperbaiki diri dan dibuat oleh murid. Coba Bapak Ibu, ini termasuk konsekuensi apa restitusi? 1. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, yang perlu diketahui hukuman atau konsekuensi jika yang dilakukan itu tidak sesuai. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, tetapi yang harus dilakukan anak berkeliling lapangan, maka itu sebagai hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Gampang ya Bapak Ibu ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak melepas, tidak memakai sepatu, maksud kami. Karena murid tadi memakai sepatu putih, jadi Bapak Ibu, kenapa tidak memakai sepatu hitam? Lepas sepatumu, tidak usah pakai sepatu sehari, meskipun jalan. Hukuman. Murid lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Hukuman. Ya Bapak Ibu, gampang membedakan hukuman dan konsekuensi. Yang ini sedikit lagi, hukuman, ciri-cirinya atau yang biasa atau yang sering kita lakukan. Saya juga melakukannya. Tapi setelah belajar teori, jadi kita berusaha mengurangi atau mengganti yang lebih baik. Guru menghukum dengan berdiri di depan kelas dan menulis saya tidak akan mengulangi sebanyak 2 lembar. Guru marah. Kalau di sini tidak ada ya Bapak Ibu ya. Konsekuensi, guru memberitahu konsekuensinya kalau tidak mengerjakan PR di luar kelas atau saat istirahat. Ya, jika tidak mengerjakan PR tapi muridnya tetap disuruh mengerjakan sesuai dengan yang tidak dilakukan tadi, tapi sebanyak 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kita berusaha lebih tegas, tapi murid menerima dan menghormati peraturan. Yang ketiga yaitu disiplin tertinggi, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Nanti juga kami berikan keyakinan kelas yang sudah kami buat dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Guru memberitahu konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di luar kelas. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman ya. Malah seneng anak itu, iso mau lihat kelasnya. Ya, banyak temannya. Yang pertama, sehingga kan mengganggu ya. Tambah seneng soalnya. Atau saat istirahat. Berarti ini kan kurang menghormati hak anak untuk istirahat. Yang membingungkan lagi, dikerjakan sebanyak 3 kali. Apakah PR itu 3 kali mengerjakan? Gimana Mas? Terima kasih. Tapi mohon saya jawab sebentar, nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab. Karena yang masuk di sini adalah konsekuensi, artinya bahwa aturan itu, tata tertib itu sudah disepakati dengan anak-anak. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu sepihak dari guru. Jadi tidak berdasarkan aturan. Jadi konsekuensi sudah kita bahas dengan anak-anak. Anak-anak nanti kalau tidak mengerjakan PR 3 kali, apa yang itu konsekuensinya bagaimana? Itu Bu dikerjakan di luar. Jadi sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan anak-anak. Berarti ini kalimatnya tidak mengerjakan PR sebanyak 3 kali. Bukan, itu contoh. Saya bilang contoh kalau misalnya tidak mengerjakan.
Sedangkan ini juga contoh kalau itu mengerjakan PR di luar kelas atau pada saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali, tergantung dari kesepakatan dengan anak-anak. Jadi yang membuat anak-anak dan guru mekaten bahwa jadi beda dengan hukuman. Kalau hukuman gurunya yang menentukan dan sifatnya menyakitkan atau secara fisik dan verbal yang kasar. Konsekuensi, kalau konsekuensi ini adalah kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat dahulu antara guru dan murid. Lanjut sedikit, ini keyakinan kelas yang mengacu pada konsekuensi tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan ini Bapak Ibu sifatnya lebih abstrak, tidak terlalu mengikat. Jadi peraturan tapi bentuknya kita buat guru dan murid, anak-anak yang mengusulkan kepada kita. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Sebenarnya penggunaan helm itu adalah peraturan yang awalnya dipaksa oleh Bapak Polisi. Tapi jika kita sudah mempunyai rasa disiplin yang datang dari diri kita, motivasi intrinsik yang ketiga tadi, maka tanpa disuruh Pak Polisi, tanpa membaca aturan itu, kita akan menggunakan dengan sendirinya karena kita tahu tujuan dari konsekuensi menggunakan helm tersebut. Jadi sama ya seperti murid-murid kita. Bagaimana pembentukannya? Ini tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa pembentukan keyakinan kelas yaitu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal. Terserah murid kita mau menyampaikan, minta keyakinan kelas yang bagaimana. Yang penting tujuannya adalah menjadikan kelas kita itu belajar dengan nyaman dan kondusif. Dalam bentuk positif, tidak banyak agar mudah diingat, antara 3, 6, atau paling banyak 7, melibatkan semua warga kelas dan meninjau kembali. Jadi peraturannya itu bisa kita diskusikan kembali. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas saya. Yang sebelah kiri itu ada foto saya pakai kerudung biru dan kelas saya, dan yang sebelah kanan itu keyakinan kelas yang dibuat oleh Bu Diani di kelas 5. Untuk membuat keyakinan kelas ini awalnya kita curah pendapat Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang sudah disebutkan bukan dari guru atau dari murid, jadi sama-sama. Murid-murid berpendapat keyakinan kelas yang perlu kita sepakati apa, kemudian mereka menuliskan pendapatnya masing-masing. Kita sebagai guru kemudian memilah-milah, jadi mereka itu hampir sama. Misalnya ada yang tidak terlambat hadir, datang tepat waktu, tidak datang terlambat, itu kita jadikan satu. Jadi keyakinan kelasnya nanti dirangkum. Ini hasilnya, keyakinan kelas dari kelas 5. Disiplin, begitu saja, tetapi ada penjabarannya. Jadi Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas, nanti Bapak Ibu sesuaikan atau kondisikan dengan keadaan kelas masing-masing. Tidak bersifat mengikat, abstrak. Yang penting kita dan murid kita tadi dapat menciptakan kenyamanan dalam belajar. 1, disiplin. Meyakini bahwa sangat penting untuk disiplin melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah. Bertanggung jawab. Kami meyakini karena ini sudah siswa kelas 5, jadi bahasanya sudah komplek. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan diucapkan. Yang ketiga, berbuat baik dengan sesama. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk berbuat baik dengan sesama karena kita makhluk sosial, itu penjabarannya. Yang keempat, menghormati diri sendiri dan orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Ini keyakinan kelas di kelas 4. Saya membuat tidak pakai penjabaran. Jadi mereka menyatakan
hadir tepat waktu, ini yang sudah kami diskusikan, menjaga kebersihan kelas, rukun dengan teman, piket kelas sesuai jadwal, memperhatikan guru saat menjelaskan, dan memakai seragam sesuai aturan. Jadi Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini yang perlu saya tekankan yaitu kalimat atau yang sudah Bapak Ibu yakini, tidak harus dengan kalimat yang tinggi. Misalnya kelas 1 ya menyesuaikan saja, nanti kan murid kita menulis sesuai dengan kemampuannya, kita hanya mengarahkan. Sampun Bapak Ibu, itu 3 materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syarifatul Afia. Bapak Ibu semua masih tetap semangat, ge? Sabar, ge? Alhamdulillah. Menawi ada yang punya kepentingan, monggo saya persilakan Bapak-Bapak. Mungkin ada Bu Eda atau apa, monggo Bapak-Bapak Bu Eda. Jadi Bapak Ibu, saya mengulas sedikit tentang yang disampaikan sama Bu Iva tadi, mulai dari disiplin positif, hukuman, penghargaan, kemudian restitusi, dan juga tentang keyakinan kelas. Itu sebenarnya berkaitan. Pertama kita bahas disiplin. Apa sih disiplin itu? Motivasinya apa? Oh, ternyata motivasinya ada 3, termasuk takut karena apa itu mendapatkan hukuman. Kemudian yang kedua karena ingin mendapatkan penghargaan. Yang ketiga sebagai bentuk tanggung jawab atau restitusi. Kita hubungkan, kenapa sih kok hukuman itu tidak baik? Hukuman dan penghargaan disebut dengan identitas gagal. Kenapa seperti itu? Itu ada penjelasannya yang tadi disampaikan Bu Iva. Kemudian konsekuensi dan restitusi itu merupakan identitas berhasil. Jadi juga sudah dijelaskan. Nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian yang ketiga, bagaimana menciptakan restitusi itu? Yaitu satu diantaranya dengan membuat keyakinan. Nah, itu dengan materi yang sebelumnya tadi, keyakinan. Keyakinan itu sesuatu yang kita yakini tanpa ada orang lain melihat, tanpa disuruh, tanpa ada peraturan. Kita akan melakukan sesuai dengan apa yang kita yakini. Nah, itu yang namanya sesuatu yang sudah melekat di dalam hati atau yang menjadi keyakinan kita. Yang dicontohkan di sini tadi dalam bentuk disiplin itu. Kita akan melakukan sesuatu yang baik, yang apa itu tanpa ada orang lain, tanpa mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan penghargaan atau tanpa takut mendapatkan hukuman. Kemudian berikutnya, ya ini jatah saya adalah tentang kebutuhan dasar. Ini juga ada kaitannya. Kaitannya apa? Bahwa anak-anak kita, manusia pada umumnya melakukan semua tindakannya itu karena didasari oleh motivasi-motivasi. Apa motivasi mereka? Apa yang menyebabkan mereka melakukan tindakan-tindakan tersebut? Karena kebutuhan dasar manusia ini. Karena kita adalah seorang guru dalam ruang lingkup pendidikan, maka di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan bagaimana peran kita, anak-anak kita itu dalam memenuhi kebutuhan dasar dengan perilakunya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup berhubungan dengan fisiologi atau fisik kita, yaitu tentang makan, kesehatan, minum, atau yang kita kenal dengan istilah sandang, pangan, papan. Nah, seperti itu. Hubungannya kalau dengan ruang lingkup kita, ketika anak-anak kita melakukan sesuatu tindakan yang indisipliner atau yang berhubungan dengan tadi ya, disiplin yang tidak disiplin atau melakukan pelanggaran, mereka sebenarnya melakukan berdasarkan kebutuhan dasar. Saya ambil contoh seorang anak yang sering kita lakukan. Ada salah satu murid kita, anggap saja Doni, suka mengambil makanan temannya dengan memaksa ataupun dengan dengan guyon atau apa, memaksa temannya mengambil atau encep, bukan mengambil, encep tanpa seizin ataupun izin belum disampaikan, boleh sudah diambil. Nah, kalau alasan dia menyampaikan karena saya lapar, karena uang saku saya kurang, maka di sini si Doni itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup. Nah, itu sebagai bentuk contohnya. Kemudian yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia tentunya ingin kita itu diterima dalam lingkungan kita, oleh keluarga kita. Kalau di sekolah, oleh lingkungan sekolah, di kelas dengan anak-anak, di lingkungan sekolah dengan rekan sejawat kita. Itu contohnya. Kalau saya ambilkan contoh dari Doni tadi. Ketika Doni itu mengambil makanan temannya, kita tanya alasannya apa? Doni menjawab, karena dia ingin diperhatikan temannya.
temannya itu akan ketika dia mengambilkan, bu guru, inilah Doni ngambil makanan saya. Bu guru memanggil Doni. Nah dia senang, kenapa? Doni akan dipanggil. Dia merasa dengan seperti itu dia diperhatikan. Kemudian gurunya menyampaikan ke orang tua, berkomunikasi. Dia juga senang, kenapa? Di balik itu dia akan diperhatikan orang tuanya. Oh mungkin kedepannya nanti mama akan bawakan aku bekal. Nah dia melakukan ketindakan indisipliner tadi itu atas dasar rasa kasih sayang, pengen disayang, seperti itu. Kemudian penguasaan, yaitu rasa pengakuan, yaitu kebutuhan tentang pengakuan, bagaimana kita dihormati, kemudian bagaimana kita tentang harga diri, tentang pencapaian prestasi kita. Kalau untuk orang dewasa mungkin kan ada istilah rasa ego ya, rasa ego, ingin dilihat kemampuannya, aku lo bisa kayak gitu. Nah untuk tingkatan anak-anak yang kita lihat di yang setiap hari bisa kita lihat sebagai contoh tentang Doni tadi ya. Doni ketika mengambil makanan itu, teman-temannya itu merasa ketakutan, takut. Nah dia di situ ada kebanggaan, aku bangga. Kenapa? Temanku takut sama aku. Nah di situ adalah kebutuhan dasar dia tentang menjadi pemimpin, menjadi seseorang yang ditakuti, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Kesenangan adalah rasa bahagia, berhubungan dengan, kalau anak-anak dengan dunia bermain, bercanda, tertawa, nah seperti itu. Kalau contohnya dihubungkan lagi dengan Doni tadi, saya ambil satu contoh tapi merangkum semuanya supaya lebih mudah untuk dicerna. Itu si Doni ketika melihat ekspresi temannya yang cemberut, kesal, dia akan tertawa. Sudah hal yang lumrah kita lihat anak-anak kita kalau habis ngambil, jangan gitu Mbak, dia malah tertawa kan? Tidak tambah merasa bersalah. Kenapa? Dia merasa itu suatu kesenangan. Apalagi ketika dikejar sama temannya diambil, tak uber loh ya, dia malah berlari sambil tertawa, kayak seru gitu. Nah itu dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kesenangan. Yang terakhir adalah tentang kebebasan. Kebebasan di sini adalah berupa tentang pilihan. Tidak dalam bentuk dikontrol atau kurang dari pengaruh orang lain. Kebutuhan kebebasan kalau saya contohkan tentang si Doni tadi. Si Doni itu membawa bekal atau dikasih mama punya bekal itu yang monoton atau itu aja, telur mie, kalau nggak telur dadar, telur ceplok, telur orak-arik, pokoknya tentang telur dan mie pendampingnya. Nah ketika dia melihat temannya ada sosis, kemudian ada temannya ada Kentucky, kemudian dia melihat temannya ada nugget, macam-macam, timbul rasa ininya dengan itu ingin mengambil. Jadi dia mengambil punya teman saja, ejek atau apa dengan suatu sikap yang kurang baik. Maka di situ karena dia merasa bosan, dia melakukan hal tersebut karena atas dasar kebutuhan kebebasan. Nah ini tentang kebutuhan dasar manusia yang kita lihat di ruang lingkup kita sebagai dalam lingkungan pendidikan. Oke, berikutnya. Nah, setelah kita melihat pola tingkah laku tindakan anak-anak tadi dalam setiap tindakan, baik itu positif atau negatif berdasarkan kebutuhan dasar dia, maka di sini peran kita sebagai seorang guru bagaimana menciptakan pola anak tingkah laku tindakan anak itu supaya menjadi sesuatu yang positif. Maka kita berperan sebagai kontrol. Kita yang mengontrol di sini. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi yang sering kita lakukan. Secara garis besar ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini yang paling sering terjadi, termasuk saya ya. Sebelum itu saya harus insaf ini. Penghukum itu ya seperti tadi disampaikan sama Bu Iva, sifatnya menyakitkan, baik itu secara fisik ataupun verbal. Jadi jangan dipikir Bapak Ibu menghukum itu dengan sifat fisik, tidak. Dari bahasa verbal yang kasar. Misalnya, kamu itu anak bandel, kamu itu bodoh, malas, setiap hari terlambat, tidak pernah tepat waktu. Itu adalah bahasa-bahasa verbal yang sifatnya kasar, yang bisa membuat anak itu tidak nyaman atau trauma. Dari di sini penghukum itu sifatnya itu dari sepihak, dari gurunya sendiri yang menentukan. Jadi berdasarkan keputusan gurunya sendiri. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kalau pada penghukum tadi disampaikan dengan intonasi yang tinggi, dengan wajah yang mengerikan sambil melotot mendelik kepada anak-anak sehingga menimbulkan rasa takut. Kebalikannya adalah pembuat rasa bersalah. Ini juga yang sering kita lakukan kepada anak-anak. Ketika anak-anak sering
membawa buku, tidak mengerjakan PR, mengganggu temannya, terutama saat kita menjelaskan mereka sedang asik bercanda, kita tidak bisa diam kan? Tidak kasihan tak sama Budian. Nah, Budian itu sudah begitu. Dia tidak kasihan. Atau kita boleh, kamu tidak sayang tak sama orang tuamu. Jadi diucapkan dengan bahasa yang lirik, penuh kelembutan tapi sebenarnya menekan. Kenapa? Karena memvonis membuat anak itu menjadi dirinya merasa bersalah dengan mengacu pada hal-hal yang dia lakukan dengan menekan, kamu tidak sayang tak sama bu guru, kamu tidak kasihan tak sama bu guru, seperti itu. Nah, ini membuat anak-anak itu menjadi kehilangan harga dirinya, menjadi merasa dirinya tidak berguna. Mereka akan menjadi merasa kecewa karena telah menjadi manusia yang gagal, telah menyakiti orang yang disayanginya, orang tuanya, gurunya. Nah, makanya disebut posisi kontrol yang tidak baik juga. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Ini juga sering kita lakukan. Kita merasa dengan kita menyampaikannya dengan bahasa yang gaul atau bahasa yang sebaya. Sudah anak, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Sudah, kembali silakan duduk gitu. Nah, bahasa seperti itu sering kita sampaikan kepada anak-anak. Hal itu membuat anak-anak juga tidak baik. Ada positif dan negatifnya. Positifnya, anak merasa terbuka, nyaman ketika ditanya kenapa sih nak kamu mau mengerjakan PR. Nah, terbuka, nyaman. Gak apa-apa nak, lain kali jangan diulangi ya, silakan duduk. Posisi nyaman seperti itu. Posisi hal negatifnya bagaimana? Negatifnya ketika kita tidak memperlakukan anak seperti itu di kemudian hari, mereka akan merasa kecewa. Kecewanya ternyata bu guru nggak itu ya, nggak sayang sama aku, cuma sebentar aja, nggak bestie, nggak berteman ya. Nah, ada perasaan kecewa. Yang kedua, mereka akan hormatnya kepada kita saja, kepada guru yang lain tidak hormat atau tidak karena kita yang dianggap sebagai temannya tadi, seperti itu. Ya, sebagai pemantau yang keempat. Pemantau itu dalam hal ini seperti mengawasi. Nah, ini juga sering kita lakukan. Namun di sini seorang pemantau biasa menyampaikan atau memposisikan dirinya dengan berdasarkan kesepakatan aturan yang telah disepakati, yaitu tadi dengan menggunakan konsekuensi. Contoh, dalam hal anak tidak mengerjakan PR. Kamu berapa kali nak tidak mengerjakan PR? Kemarin tidak mengerjakan. Iya bu, 3 kali. Sudah tahu aturannya, peraturannya? Iya bu, apa peraturannya? Itu bu, mengerjakan PR pada saat istirahat untuk menyalin. Oke, sudah tahu ya, silakan bisa dilakukan. Nah, gurunya tegas, kemudian si anak juga memahami aturannya di sini. Itu kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer, ini yang paling baik. Dan ini cukup susah. Kenapa? Karena sebagai seorang manajer, kita tidak menekankan pada konsekuensi, tetapi bagaimana peran kita bersama-sama dengan anak membuat suatu mencari solusi penyelesaian dari masalah itu, di mana anak itu sendiri yang mencari solusinya. Kita hanya sebagai memberikan kayak menuntunnya. Kemudian kita menimbulkan rasa keyakinan intrinsiknya bahwa hal yang dia lakukan itu tidak baik. Seperti itu. Di sini biasanya manajer itu terampil dia menggunakan posisi teman dan pemantau, biasanya di-combine. Kemudian sang terakhir dia berposisi sebagai manajer. Seperti apa sih contohnya? Coba Bu Iva. Saya berikan contohnya yang bagian bawah. Ini Bu Iva. Nah, ini perbedaannya. Penghukum, kamu selalu saja terlambat 3 kali ke lapangan dengan suara yang keras, melotot seperti itu. Nah, kalau pembuat rasa bersalah dengan kasus yang sama, datang karena terlambat ya, gimana coba? Bagaimana kalau orang tua kalian tahu? Apa kalian tidak kasihan sama orang tua kalian? Kenapa sih kalian berbuat begini? Ibu jadi kecewa. Nah, seperti itu. Kemudian teman, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, jangan diulangi lagi ya. Oke, silakan masuk ke barisan. Nanti ibu akan bantu menyampaikan ke BK seperti itu. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah tahu kan nak kalau telah melanggar aturan? Nah, apa konsekuensinya? Kemudian manajer di sini, kamu tahu, masih ingat apa yang kita yakini, yang telah kita sepakati di dalam kelas? Apakah kamu meyakininya? Kemudian apa rencana untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini sudah terlihat sekali perbedaan bagaimana kita menyelesaikan satu kasus yang sama dengan posisi kontrol yang berbeda. Oke, terima kasih, lanjutkan Bu Iva. Nah, ini yang terakhir ya, tentang segitiga restitusi tadi.
posisi sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, ada beberapa langkah. Yang pertama, ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa maksudnya? Kita stabilkan dulu kondisi anak ketika dia melakukan suatu kesalahan atau melanggar peraturan. Kita stabilkan bahwa anak tersebut sudah, maksudnya gini, anak yang melakukan kesalahan itu kan dirinya merasa bersalah, merasa tidak berharga, merasa ketakutan. Nah, kita stabilkan dulu emosionalnya dengan mengatakan bahwa Kak, manusia itu lumrah, manusiawi. Kalau kita melakukan suatu kesalahan itu suatu manusiawi. Tidak apa-apa, jangan takut. Budiani atau kita pada waktu sekolah dulu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi melakukan kesalahan itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Kita stabilkan emosinya sehingga dia merasa nyaman. Dia merasa kembali ke diperlakukan. Aku tidak dikucilkan atau dibuang, dikembalikan ke kelompoknya lagi. Kemudian yang kedua maksudnya memvalidasi tindakan yang salah. Ini yang pertama kali saya itu bingung. Kenapa tindakan salah kok divalidasikan atau dibenarkan? Ternyata ada maksudnya gini. Ketika anak itu merasa bersalah, itu menguras tenaga energinya dia. Karena kita memvalidasi tindakan itu mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama itu membuat dia energinya itu supaya tidak terkuras. Karena ketika dia berusaha untuk mencari solusi, bagaimana ya supaya aku tidak dimarahi, bagaimana ya supaya aku tidak dihukum, solusinya apa yang harus aku katakan, itu benar-benar menguras energinya dia, terutama berpikir. Karena otak manusia ketika melakukan suatu kesalahan timbul rasa cemas, itu kemampuan logikanya itu akan turun. Kemudian yang kedua, itu membuat dia itu merasa, dalam memvalidasi tindakan itu membuat supaya menghilangkan perasaan bahwa aku itu tidak diterima di dalam suatu lingkungan. Kita tekankan bahwa itu adalah sesuatu hal yang lumrah, artinya nggak apa-apa, pasti ada solusinya. Kenapa sih kamu melakukan seperti itu? Alasannya apa? Setiap tindakan pasti memiliki alasan. Di sini guru tidak membenarkan, sekali lagi tidak membenarkan perbuatan yang salah. Namun guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan alasannya kenapa dia melakukan seperti itu. Kebutuhan dasar apa yang belum dia terpenuhi. Nah, dia akan merasa, oh guruku ternyata memahami alasanku seperti ini. Dia merasa dipahami. Yang ketiga, setelah kita sukses menstabilkan kondisi anak, kemudian sudah memvalidasi tindakan tersebut, anak merasa nyaman. Nah, kita tanyakan kembali keyakinan kelasnya, kita bangkitkan motivasi intrinsiknya. Bagaimana tentang perbuatan baik dan benar, bagaimana kesepakatan yang kita buat. Mau seperti apa sih nak kamu itu nanti ke depannya? Bagus tidak, penting tidak keyakinanmu. Misalkan tadi membuat PR yang itu ya, kamu kenapa tidak membuat PR? Bla 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 alasannya. Keyakinan kelas apa nak yang tidak kamu itu? Iya bu, tentang bertanggung jawab. Nah, dari bertanggung jawab, penting nggak bertanggung jawab itu untuk kamu nak ke depannya? Anak akan berpikir, kalau anak itu bu, kan ini anak usia SD, TK, PAUD itu bagaimana? Itu peran kita menuntun mereka. Kalau mereka kebingungan, kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan pematik supaya bisa mereka menjawab. Jadi itu tentang langkah-langkah segitiga restitusi. Coba bisa. Nah, ini contoh yang saya lakukan. Ini juga tugas. Salah satu bentuk demonstrasi kontekstual yang harus dibuat dalam bentuk video 2 kasus yang berbeda. Namun di sini saya kolaborasi dengan Bu Iva, saya tampilkan punya saya untuk Bu Iva gitu. Nanti panjenengan bisa melihat perbedaan yang mana menstabilkan, yang mana memvalidasi, dan yang mana menanyakan keyakinan. Tolong Bu Iva.
dari kesalahannya, kemudian dia berusaha mencari solusi supaya tidak mengulangi lagi. Dan setelah kita tetap memindahkan dia dari kelas kita, ya. Ini yang dari saya Bapak Ibu. Saya apa? Dia langsung ada Dilihat aja ya, nggak apa-apa. Jadi ini saya ceritakan soal Mbak Dea ya. Nadia, nah, terlambat, kemudian ditanyai kenapa terlambat. Kenapa bisa? Sudah. Jadi masa sampai kata ya, pas sudah sampai. Nah, Bapak Ibu, ini adalah slide terakhir dari pertemuan ini. Halo, ya, kita kembali ke kesepakatan tadi ya. Nah, yang tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Karena dengan restitusi itu membuat siswa itu tidak akan takut untuk berkata jujur. Karena guru memahami alasannya yang dia sampaikan, kemudian bersama-sama mencari solusi supaya anak itu bisa menyelesaikan persoalannya dan kedepannya tidak terulang lagi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Ini dari standar pendidikan nasional. Terakhir, Bu Iva. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru bergerak Indonesia maju. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta destinasi, demikian tadi penyajian yang sangat panjang lebar dari materi budaya positif di sekolah. Ada 6 item yang sudah disampaikan tadi. Dari 6 item yang sudah disampaikan, mungkin ada kegagalan atau masih perlu pencerahan. Mohon dipersilahkan dibuka 2 penanya. Waalaikumsalam. Nama saya Jan. Di sini tadi kan dijelaskan bahwa hukuman sama penghargaan itu kan tidak baik dan memberikan dampak negatif. Nah, selama ini kan kita tahu bahwa kalau kita memotivasi siswa itu cenderung dengan penghargaan. Nah, bagaimana jika penghargaan itu berdampak negatif, lalu kita memotivasi siswanya itu seperti apa? Terima kasih. Oke, Bapak. Ada lagi sekali. Oh, ya, sulit. Bapak kuis. Bu, di sini saya ingin bertanya, jika sudah melaksanakan restitusi, namun anak masih tetap melakukan sesuatu pelanggaran, kira-kira jalan yang harus ditempuh oleh guru yang lebih baik seperti apa? Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari guru-guru hebat ini ya. Untuk Bu Dian sama Bu Is, saya ucapkan terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Di sini kami akan mencoba menjawab. Jadi kita juga sharing nanti ya dengan Bapak Ibu berdasarkan pengalaman panjenengan. Untuk Bu Dian yang pertanyaannya tadi bahwa
jika memang penghargaan itu merupakan sesuatu yang sifatnya negatif, sedangkan kita biasanya memotivasi anak dengan memberikan penghargaan, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini yang kita sampaikan tadi itu adalah penghargaan dalam bentuk barang, ya, dalam bentuk barang. Kita bisa memberikan penghargaan dalam bentuk verbal, dan itu yang pertama dalam bentuk verbal. Nah, kamu luar biasa, kamu hebat. Namun yang penting di sini adalah kita harus tahu bahwa setiap anak itu mempunyai keunikan, kelebihan, potensi, bakat, dan minat yang berbeda-beda. Maka kita sebagai guru, ketika kita memberikan pujian ke satu anak, itu sebaiknya dan lebih baik anak yang lain juga diberikan pujian yang sama dengan karakter yang berbeda. Saya ambil contoh misal, ketika seorang anak itu berhasil mendapatkan nilai sempurna dengan waktu yang hebatnya, kamu bagus, sudah tepat, teliti, tepat waktu, teliti, komitmen dengan yang disampaikan sesuai kesepakatan tadi, pertahankan ya anaknya. Kemudian kita sampaikan, anak-anak kalian adalah hebat semua, maka ayo kalian tunjukkan bahwa kalian itu bisa, pasti bisa. Kalau ada kesulitan, jangan takut untuk bertanya. Nah, kita sampaikan motivasi sehingga anak itu tidak merasa rendah diri, tidak merasa minder dengan pencapaian temannya. Kemudian kita sampaikan juga selalu ketika anak itu berhasil, nah tetap tawadhu, rendah diri. Kalau ada temanmu yang bertanya, boleh nanti dibantu ya menjelaskan. Kita ajak tutor sebaya seperti itu. Nah, untuk yang lainnya, misalkan dalam bentuk barang, misalkan hadiah, boleh. Saya sarankan boleh ya dari saya pribadi. Namun anak yang lain semua juga dapat. Contoh kalau saya di kelas saya berikan bukan bintang prestasi, saya bukan kasih tanda bintang, tapi saya kasih tanda love, cinta dari saya. Itu bukan pribadi, tapi saya buat berkelompok. Jadi tanda cinta itu saya berikan atas nama kelompok, sehingga kelompok itu akan mendapatkan berdasarkan kekompakannya, kemudian disiplin waktu dalam mengerjakan. Kelompok yang lain bagaimana? Semua dapat, tapi saya bedakan warnanya. Ada warna biru, ada warna pink, ada warna sama biasa. Kamu mendapatkan ini karena kamu luar biasa di sini. Kamu mendapatkan ini, kamu luar biasa. Jadi semua itu bangga, termotivasi dan semakin semangat untuk belajar karena dianggap gurunya anak yang luar biasa. Itu dari saya. Terima kasih. Monggo Bu Iwa. Ya, saya menambahkan sedikit. Mungkin yang kita berikan adalah penghargaan atau hukuman yang berupa barang tadi. Jadi di sini kita memberikan lebih utamanya adalah pengakuan kepada kemampuan murid, yaitu dengan bahasa. Jadi kita memberikan pengakuannya itu pertama bertahap, kemudian secara menyeluruh dan berkelanjutan. Seperti itu mungkin dari saya. Bagaimana Bu Dia? Saya harus sudah puas, ya? Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Bu Istiari, terima kasih. Bagaimana Bu kalau kita sebagai seorang guru itu sudah melaksanakan restitusi, tapi anak tetap melaksanakan atau melakukan tindakan indisipliner? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ya Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa untuk melaksanakan restitusi seperti yang di slide terakhir itu tidak bisa dari seorang individu guru atau wali kelas. Di sini kita perlu kolaborasi, kita perlu kerjasama dari semua pihak, dari rekan sejawat, kemudian kepala sekolah. Kalau perlu kita sampaikan ke komite, ke guru kelas, wali murid tentang adanya budaya disiplin di kelas itu seperti apa sih, gitu. Sehingga mereka mendukung itu. Nah, di sini kita juga wajib menyampaikan kepada wali murid. Kita lihat kenapa anak ini selalu melakukan tindakan indisipliner padahal kita sudah melakukan restitusi. Nah, satu caranya kita konfirmasi kepada wali murid. Kenapa? Alasan apa tindakan yang mendasari dia melakukan seperti itu? Kebutuhan dasar apa di rumah yang belum terpenuhi sehingga dia bisa melakukan kesalahan atau tindakan itu? Contoh, anak itu sebagai dapat suka ganggu temannya, direstitusi, dikasih pendekatan apapun tidak bisa, suka jahil dan sebagainya. Nah, kita wajib berkomunikasi dengan orang tua, komunikasikan kenapa. Pengalaman pribadi dari saya selaku guru, pernah ada seorang murid saya yang luar biasa, pokoknya bikin heboh di kelas. Itu setelah saya komunikasikan ke wali murid, ternyata orang tuanya backgroundnya angkatan ABRI atau TNI itu ya. Membimbing anaknya itu dengan sangat keras. Kesalahan kecil pakai ikat pinggang. Kadang-kadang kursi itu dilempar, saya pecah mengenai badannya. Nah,
kasih sayang, dia kurang kebutuhan dasar kebebasan, sehingga diluapkan ke teman-temannya. Dia jadi penguasa. Aku harus ditakuti karena dia di rumah takut sama orang tuanya. Dia meluapkan kebutuhan dasarnya, dia penguasaan, kemudian apa itu tadi, kesenangannya dia, pengen dihormati, diterima di lingkungannya. Akhirnya dia melakukan itu. Nah, ini wajib kita komunikasikan dengan orang tua. Bagaimana kita cari solusi bersama-sama. Seperti itu Bu Is, mungkin bisa dibantu. Jadi intinya untuk restitusi tidak bisa kita lakukan sekali, mungkin sekali 2 kali. Kita perlu berkomunikasi dengan teman sejawat, dan kalau misalnya itu tetap dilakukan, yaitu adalah komunikasi dengan orang tua. Kalau bisa keyakinan kelas yang kita buat itu juga perlu ditandatangani orang tua. Jadi kita untuk memantaunya tidak hanya dari kita, karena harapan tindakan atau perilaku yang ingin kita terapkan tidak hanya di sekolah, yaitu di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Jadi yang kita perlukan adalah restitusi. Sebenarnya restitusi ini Bapak Ibu sudah sering kita lakukan, hanya kadang kita tidak melakukan secara menyeluruh atau secara bertahap saja. Kita sudah menstabilkan seperti ini, kita sudah memberikan solusi seperti itu. Jadi sudah sering kita lakukan. Jadi yang diperlukan yaitu restitusi secara berkelanjutan, dan utamanya yaitu komunikasi dengan teman sejawat, dengan semua warga sekolah, dan juga dengan orang tua atau wali murid. Demikian untuk BIS, Pripol sudah. Terima kasih. Ya, sampai itu sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Sekedar alasan saja mungkin ya. Untuk keyakinan kelas itu menurut saya bukan ditandatangani oleh murid, tetapi ditandatangani oleh siswa itu. Karena keyakinan itu untuk siswa, bukan untuk wali murid. Bahkan kalau yang pernah saya lihat itu keyakinan dewan guru gitu ya. Jadi kita sepakat ada keyakinan, kemudian ditandakan yang bersangkutan. Memang benar, untuk keyakinan kelas itu biasanya kita tanda tangani guru dan siswa. Maksud saya tadi berlanjut, kalau kita sudah melakukan keyakinan kelas, kemudian keyakinan di sekolah, di rumah yang anak-anak itu kita perlu berkomunikasi dengan orang tua supaya mereka juga lebih tertib atau patuh pada aturan apa yang sudah mereka yakini, dan kita lebih mudah memantau kalau kita sudah berkomunikasi. Terima kasih Pak Ki atas sarannya. Memang benar sekali yang disampaikan Pak Ki, bahwa keyakinan itu lebih baik juga ditandatangani oleh yang bersangkutan kalau yang membuat sebagai bentuk komitmen. Namun di sini kita perlu kolaborasi dengan wali murid supaya tetap berlanjutkan di rumah. Karena di sekolah hanya 5 jam ya Pak Ki, sampai 6 jam, sisanya kan lebih banyak di rumah. Sudah, Bapak Ibu sampun nggih. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu, partisipasinya dan peran aktif dari Bapak Ibu semuanya. Semoga dari apa yang kita sampaikan bisa membawa manfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan untuk anak-anak kita sehingga kita bisa menjadikan generasi emas Indonesia. Terima kasih, kami berdua mohon maaf atas kesalahan atau kekhilafan atau kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, demikian tadi penjabaran yang sangat kompleks, yang mana kalau kita jujur mau merefleksi diri, kita merasa sebagai guru selama ini sangat-sangat bersalah nih. Karena yang kita lakukan, yang kita berikan baik itu berupa hukuman ataupun penghargaan, ternyata itu juga memunculkan hal yang tidak baik bagi anak. Yang mana itu nanti untuk hukuman akan diterima oleh anak, dirasakan oleh anak ke depannya sampai ke jenjang dia yang lebih dewasa lagi, dan juga untuk penghargaan yang berupa benda-benda yang tadi disampaikan, ternyata itu juga akan merusak hubungan atau menimbulkan cemburuan sosial bagi teman lainnya. Demikian Bapak Ibu, mungkin ilmu yang sudah kita terima hari ini bisa kita resapi, bisa kita laksanakan dalam memberikan pembelajaran dan pendidikan untuk anak didik kita. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil
aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.